Maka hari ini saya uji beliau. Jadi kata pendeta itu, wahai umat, ternyata ujian itu lulus keduanya pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya marahi dia tetap tersenyum kepadaku. Semakin saya tekan dia dengan kemarahan saya, semakin ramah dia dengan saya. Itu dua yang tidak ada di dalam kitab kami, dan ujian itu telah lulus. Dan sehingga kemudian di depan Umar bin Khattab, pendeta ini memeluk agama Islam. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Apa beliau menunjukkan kekuasaannya sebagai pimpinan Madinah? Tidak, saudara. Apa harta yang berlimpah itu? Tidak, saudara. Yang ditunjukkannya adalah kepribadiannya dengan akhlak yang mulianya yang penting. Memang kita perlu meneladani lah uswahnya Rasulullah, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi ya, membangun Aceh Singkil ini harus bersama. Ibarat tadi ketika Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad, juga Rasulullah tidak meletakkannya sendiri, tapi meminta partisipasi ataupun mengundang partisipasi dari seluruh komponen yang ada di Makkah pada saat itu. Dan saya kira juga sebagai teladan kita untuk membangun Singkil ini harus punya partisipasi dari segala kalangan. Tantangannya pasti kesepahaman visi ya. Kemudian kita perlu mempunyai kepentingan bersama lah. Itu harus berada di atas daripada kepentingan golongan maupun pribadi. Saya kira mungkin itu. Ya tantangan lah ya, tantangan. Tapi nggak sulit juga kok. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang penting bagi non-muslim yang akan merayakan Natal itu jaga toleransi beragama tadi, saling menghormati. Baik. Jadi Pesan saling menghormati satu dengan yang lain. Baik, pesan kepada umat muslim? Ya, untuk menghormati perbedaan tadi. Untuk Baik. juga menghormati agar kerukunan itu tetap terjaga. Kerukunan antar umat beragama, kemudian kerukunan keharmonian sesama masyarakat. Itu yang sangat penting. Baik. Dr. Tengku Munawar, seorang ulama karismatik Aceh, sempatkan datangi Kabupaten Aceh Singkil untuk berikan ceramah pada acara Maulud Nabi di Desa Laibutar, Kabupaten Aceh Singkil. Banyak sekali pesan dan kesan yang diberikan oleh beliau kepada masyarakat Aceh Singkil terkait bagaimana membina kerukunan antar umat beragama, bagaimana membangun Aceh Singkil untuk lebih maju ke depan, mengkondisikan Aceh Singkil untuk saling bahu-membahu untuk membuat Aceh Singkil lebih baik. Papua juga polisi asimetris, provinsi asimetris. Saban lagi kita nyoci, dia merampok otonomi khusus. Mereka itu mayoritas Katolik, tapi mereka terpuruk di ladang-ladang kemiskinan. Kemudian ada Timor Leste, berpisah dengan Republik Indonesia lewat referendum. Hari ini partai sosialis yang bernama Fretilin berkuasa di sana. Mereka juga terpuruk di ladang kemiskinan. Para mereka adalah beragama Kristen Katolik di sana. Maka jangan jadikan syariat Islam itu sebagai tertuduh ketika melihat permasalahan di Aceh. Ana urusan dengan syariat Islam. Maka si orientalis di bekas syariat Islam yang ada itu berlaku universal dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Luar biasa ajaran yang ada. Orientasi kafir itu, orientasi kafir. Cuma yang error itu penganutnya yang dipegang lagi. Islam itu agama yang hebat, yang hana hebat, yang error itu penganut agama itu yang dipegang lagi. Dengan lu duduk lu dengan bak bengke motor daerah Penayu. Kalian memang awak kerja bak toko Cinanya ciureng Aceh. Mereka tidak berakhlak, lu pegang banget yang gara-gara awaknya hanya mau Islam awak. Tuki-tuki yang bengkenya hanya mau Islam gara-gara awaknya. Mereka enggan masuk Islam gara-gara tingkah laku kita sebagai muslim. Maka hari ini berdakwah, rubah tingkah laku, rubah perilaku, rubah segala macam yang ada pada diri kita sebagai muslim, agar orang lain masuk Islam, agar orang lain itu senang dengan Islam. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah di Madinah. Ada seorang anak muda umurnya 12 tahun, anak Yahudi, tiap pagi diantar ke rumah Rasulullah.
tidak dibayar, tidak diberikan apa-apa, pokoknya dia senang dan nyaman di rumah Rasulullah. Dia bantu cuci piring, kira-kira begitulah. Sorenya dia pulang, dijemput lagi sama mamanya. Anak yang 12 tahun ini orang Yahudi niat traktir Nabi, padahal kan kesempatan Nabi untuk ngajak dia untuk masuk Islam, tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menunjukkan akhlak dia saya di hadapan anaknya. Berbulan-bulan dia di rumah Rasulullah, pagi diantar, sore dijemput mamanya. Akhirnya apa? Anak yang 12 tahun ini memeluk Islam gara-gara getalan akhlak nak. Orang lihat gara-gara gedanya orang lain itu enggan memeluk Islam. Kageno dijak segala macam dari Eropa ya tamu Islam mana aja deh. Gara-gara ikalan wate kamu grip mantan nadamnya di dalam lapak. Yang pengalaman kamu. Enggan dia masuk Islam, dipikir orang Islamnya wate kamu grip orang dia masjid kan. Yang dipikir ini dari Eropa dijak. Wate dijak kita mau banake di kalan wate mantan asalnya dia mantan main bola ya lapangan. Ijak Darussalam menancip di kampus Darussalam. Pada dengar azan maghrib hanya mantan duduk terus. Tidak ada kewajiban seolah-olah menunaikan sholat maghrib, membuat dia enggan meluk masuk Islam di sana. Yang alasan dia. Ada ijak keno dari Eropa tujuan dia tamu Islam. Maikalan tingkah laku katanya, hana aja deh kita mau Islam katanya. Maka contoh Rasulullah, dia tunjukkan akhlak dan tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam, apalagi mereka sudah beragama. Dia tunjukkan dengan akhlaknya, kemudian yang lain melihat begitu luar biasa akhlak Rasulullah hingga mereka memeluk agama Islam. Seorang pendeta Yahudi juga begitu. Dia marah-marahi akan Rasulullah. Dia keluarkan kota-kota kotor luar biasa. Nabi slow saja dia, tidak pernah membalas kemarahan daripada pendeta Yahudi ini. Di depan Umar bin Khattab, kemudian Umar mengatakan, ada Umar di sana, kenapa engkau marahi Nabi kami? Kenapa engkau marahi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya marahi Muhammad itu, saya ingin menguji dua hal saja pada dia. Apa betul dia ini Nabi? Karena di dalam kitab kami menemukan tanda-tanda kenabian. Ada dua yang belum saya temukan pada diri Muhammad ini, kata dia. Maka hari ini saya uji beliau. Jadi kata pendeta itu, wahai Umar, ternyata ujian itu lulus keduanya pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya marahi dia, dia tetap tersenyum kepadaku. Semakin saya tekan dia dengan kemarahan saya, semakin ramah dia dengan saya. Itu dua yang tidak ada di dalam kitab kami, dan ujian itu telah lulus. Dan sehingga kemudian di depan Umar bin Khattab, pendeta ini memeluk agama Islam. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Apa beliau menunjukkan kekuasaannya sebagai pimpinan Madinah? Tidak, saudaraku. Apa harta yang berlimpah itu? Tidak, saudaraku. Yang ditunjukkannya adalah kepribadiannya dengan akhlak yang mulia. Yang penting. Orang Yohanalin cermin dakalan di pasai, cermin dakalan bah jalan raya. Anu mintanya nganaki dibuat menang punya tayo nungi rempet rendah ngawanya. Idrom tayo menang. Nah akhlaknya nanti. So salah itu. Salah pemerintah loh, salah syariat Islam loh, atau salah figura, atau salah kita sebagai orang tua. Yang sini jauh tiga orang. Siapa yang salah? Yang salah kita sebagai orang tua. Padu diam di rumah sekolah orangnya di belajar di lembaga pendidikan. Tidak lama, kemudian dia bersosialisasi juga sebentar di lingkungannya. Sebagian besar dia bersama kita di rumah. Maka Nabi kepegah urusnya adalah guru pertama bagi dia, dan rumah tangga madrasah pertama bagi dia. Sebagai guru yang pertama dan madrasah yang pertama bagi anak-anak kita punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada pemerintah, yang jauh lebih besar daripada guru-guru yang ada. Yang harus kita pahami dalam kondisi kita hari ini, hadirin yang mulia. Maka kita mencontohi Rasulullah Muhammad SAW, bercermin kepada akhlak beliau. Itulah yang kita utamakan, itulah yang kita tonjolkan di dalam kehidupan dengan siapapun, dengan sesama kita sebagai muslim, juga bersama dengan saudara-saudara kita yang non muslim, agar mereka itu punya keinginan yang luar biasa. Ingin kita ini menjadi baik, wilayah kita menjadi baik. Kita bersyukur kepada Allah. Implementasi rasa syukur, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan berbagai macam keberkahan. Allah turunkan dari langit, Allah tumbuhkan daripada bumi.
Karena itu yang terjadi pada masa-masa terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, umat-umat terdahulu itu melakukan berbagai macam pelanggaran. Nabi dan Rasul juga diutus di kalangan umat itu. Mereka ingkar dengan nikmat. Kehancuran Sabah misalnya, kehancuran kaum Ad, kehancuran kaum Samud, semua mereka itu dihancurkan, dibinasakan karena ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur itu menjadi pintu untuk sebuah nikmat. Semakin besar harapan kita dengan sebuah nikmat adalah sejauh mana kita mensyukuri nikmat-nikmat sebelumnya. Karena banyak di antara kita dengan nikmat yang kita dapat ini tidak kita syukuri. Maka sekali lagi kita berharap sesuatu yang banyak, syukuri dulu apa yang diberikan sebelumnya. Uronyo mungkin barangkali Allah diberi kepada kita rezeki, tablong honda, kepingin hati ini untuk membeli kendaraan mobil misalnya, kita ingin itu, kepingin hati, syukuri dulu milik kita sebelumnya yaitu sepeda motor, baru kemudian Allah akan memberikan mobil kepada kita. Itu kuncinya Pak. Maka terus menerus kita bersyukur agar Allah menambah nikmat itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ketika kita bersyukur Allah tambah nikmat, ketika kita ingkar azab Allah itu sangat pedih. Azab yang disampaikan oleh ahli tafsir itu tidak hanya azab di akhirat nanti, azab di dunia ini pun kita akan dapatkan karena kita tidak syukur. Apa kesulitan dalam hidup? Itu salah satu azab kita di hidup. Maka lagi-lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan maupun dengan amal perbuatan kita. Lebih mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah sebuah keputusan bijak yang mungkin akan mendapatkan hambatan dari pihak-pihak yang tidak senang, tidak mudah menjadi pemimpin, harus tegar dan bersandar selalu kepada Tuhan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.